yang bisa kita buat seumur hidup kita sangat banyak. Yang disebutkan mungkin ada sebagian, yang tak disebutkan lebih banyak. Maka apa yang ingin saya sampaikan? Allah itu suruh kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja buat baik, Allah beri pahala 10 kali lipat dari kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari keberapa Ramadan? 22. Itu kalau hitungan ikut pemerintah. Kalau ikut Muhammadiyah, jadi kira-kira Lailatul Qadar tadi malam atau sebab kan malam ganjil kan? Malam ganjil versi pemerintah atau Muhammadiyah? Jadi tahun ini bisa dicari di malam genap, bisa jadi di malam ganjil, ya kan? Sebab ada versi Muhammadiyah, ada versi pemerintah. Tapi bagi kita tidak penting kapan malam Lailatul Qadarnya. Yang paling penting setiap malam kita ikhtiar bisa dapat Lailatul Qadar. Sepakat Bapak Ibu? Jadi mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita ini semuanya istiqamah. Bahkan kalau bisa seumur hidup kita ini mudah-mudahan seperti yang kita sampaikan dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadar Bapak Ibu baca itu setiap salat. Itu janji kita itu. Kan kita ikrar. Kita sampaikan kepada Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Apa ujungnya? Lillahi rabbil. Kita yang menyebut. Sudah itu iyyaka na'budu. Itu kan kita yang menyebut. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya pada Engkau kami minta tolong. Artinya kita sudah ikrar dalam salat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua semoga istiqamah dengan iman, dengan Islam, dengan amal saleh, sehingga di akhirat patut kita semua selamat. Ada yang tak mau selamat di akhirat? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita nanti di akhirat menjadi orang yang selamat, di dunia pun selamat. Sebagaimana kita di dunia ini berjamaah di masjid karena ikut kepada Allah dan Rasulullah, semoga di akhirat kita berkumpulnya dengan Nabi Muhammad, dan di akhirat kita dapat kenikmatan
menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat terbesar bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepertinya subuh ini terakhir di Ramadan ini mengisi kajian di Baitus Salam. Sebab Selasa depan kalaupun tak i'tikaf, tak bersuluk, saya mesti pulang ke kampung. Karena jadual saya Idul Fitri di kampung untuk tahun ini. Kalau Selasa saya tak pulang, jangan-jangan tak jadi pulang. Sebab Rabu sudah Idul Fitri kalau di catatan saya. Sama raya kita. Itu. Kalau Selasa tak pulang, jangan-jangan jalan putuslah, macetlah. Sebab orang pada pulang semua kan. Daripada tak sampai pulang, lebih baik pulang lebih awal. Betul kan? InsyaAllah Selasa depan saya sampaikan dari sekarang minta izin untuk tidak mengisi. Jadi mohon nanti kalau ingin pengajian juga silahkan cari solusi. Yang penting saya minta izin pekan depan saya tak mengisi. Nanti jangan dicari-cari nanti mana lah ustaz ni katanya. InsyaAllah kalau badan sehat umur panjang di luar Ramadan kita sambung insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahas tema pada kajian subuh ini, satu pembahasan fokus tentang masyarakat kita kalau akan Ramadan dan akan Idul Fitri itu biasanya ziarah kubur lalu berdoa di kubur. Betul? Saya akan membahas tema tentang doa di kubur ini. Sebelum itu, poin pertama, syariat ini kita disuruh oleh Allah membuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan apakah amal soleh yang kita buat yang disuruh syariat itu secara rinci satu persatu tidak disebutkan oleh syariat. Bahkan boleh jadi amal soleh itu sangat banyak yang tak disebutkan dibanding yang disebutkan. Bapak Ibu bisa nanti bandingkan kondisi saat kita tidak pandemi dengan pandemi. Waktu pandemi apa sedekah yang paling berharga waktu itu Bapak Ibu? Apa yang terasa waktu pandemi? Masker. Ya kan? Dulu mungkin kita tak terpikir, apalah orang-orang pakai masker kata kita. Mungkin kita ketawa orang pakai masker. Macam busuk je awak sama dia. Kadang-kadang begitu pikiran kita. Iya kan? Tapi coba pandemi. Bahkan masker itu yang memenuhi standar SNI sampai yang tak memenuhi standar dibuat orang. Kain entah apa dasarnya, entah bagaimana pertimbangan orang, pokoknya tertutup mulutnya. Betul? Entah bisa untuk antivirus atau tidak, pokoknya tutup mulutnya. Dulu tidak terbayanglah kita bahwa sedekah masker itu sangat berharga ketika musim pandemi. Bahkan nyaris masker itu payah didapatkan. Jangankan masker murah, yang N95 itu berapa itu? Yang mahal itu pun payah didapatkan. Ada yang kawan-kawan kerja di perminyakan itu yang agak mahal itu. Ada yang pokoknya agak mahal gitu. Itu pun payah didapatkan. Sehingga saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu bahwa kebaikan yang kita tahu dengan yang tidak kita tahu itu sebenarnya kemungkinan yang tak tahu itu lebih banyak lagi. Termasuk di masa pandemi ada isolasi mandiri. Ada yang pernah mengalami Bapak Ibu? Di zaman itu kita berikan perhatian kepada orang lagi isolasi itu, sangat berharga terasa itu. Orang saat itu punya duit, punya ini segala macam, tapi tak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Harus isolasi. Saya teringat waktu pandemi itu membagikan APD dengan Ustaz Abdul Samad, bagikan masker. Waktu itu dikirim dari Bandung oleh Ustaz Hanan At-Taqi melalui lembaga sosial beliau.
Kami hantar ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Sampai di rumah sakit Olbros Ayani itu, Ustaz Somad bicara melalui speaker yang sampai ke ruang-ruang semua orang yang menginap itu. Oh, itu bicara sedikitnya terasa betul bagi orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Maka Bapak Ibu, tak semua yang kita nampak ini itulah adanya benda di depan kita. Banyak yang tak nampak. Maka ingin saya sampaikan bahwa kebaikan yang bisa kita buat seumur hidup kita sangat banyak. Yang disebutkan mungkin ada sebagian, yang tak disebutkan lebih banyak. Maka apa yang ingin saya sampaikan? Allah itu suruh kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja buat baik, Allah beri pahala 10 kali lipat dari kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun kecil. Itu tuh gambaran zarrah itu Pak, adalah untuk menggambarkan apa saja benda paling kecil yang diketahui manusia. Anggap hari ini yang paling kecil itu atom namanya, atau proton, atau apalah nama istilahnya. Jika kita berbuat baik sekecil benda yang paling kecil dikenal manusia itu akan dipandang oleh Allah, dicatat, diberi pahala, dibalas oleh Allah di akhirat. Dan jangan-jangan itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi syariat itu memotivasi kita, menganjurkan kita, membuat kita untuk banyak beramal soleh. Tapi yang disebutkan, bantulah fakir miskin, kasih perbukaan orang puasa, wakaf untuk masjid, sedekah semacam. Sebagian disebutkan, sebagian tidak. Dan yang tak disebutkan ini bisa lebih banyak. Maka Bapak Ibu, kalau tak berjumpa penjelasan syariat terhadap suatu kebaikan secara tekstual, bila tak jumpa penjelasan tekstual, jangan buru-buru mengatakan bahwa yang dibuat hari ini itu adalah bid'ah. Tadi mohon maaf Pak, kita sahur bersama di sini tadi. Iya. Pernah Rasul mengajarkan sahur bersama itu? Tidak pernah Pak. I'tikaf macam kita ini pernah Rasul buat? Saya tadi dari Masjid Raya An-Nur, i'tikaf bersama Ustaz Abdul Somad. Dibuat misalnya di urutan acara jam 1 sampai jam 2 tahsin Quran. Jam 2 sampai jam 3 solat pengajian, tadabbur ayat Quran. Jam 3 sampai jam 4 solat malam, doa dan muhasabah. Sudah tu sahur bersama. Ada Rasul mengajarkan macam tu? Tapi coba bayangkan, hadir ribuan orang, sampai di masjid, yang ribuan orang tu kita sediakan sahur dia. Pertama, orang yang menyediakan makan tu dapat sedekah. Yang kedua, orang yang duduk bersama tadi, dia yang tadi tak pernah berjumpa. Saya tadi dikasih tahu ada berapa orang. Ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Jakarta. Kita tidak tahu kok tiba dari Bandung ke Jakarta. Di Pekanbaru aja. Ada datang dari luar daerah, berjumpa orang tadi. Kenapa? Karena ada makanan yang disediakan oleh pengurus masjid, menghimpun sedekah jamaah. Terbayang kalau satu rahim sudah terbangun. Apalagi orang yang jiwanya pebisnis berjumpa pula dengan orang yang bisnis sama dengan dia. Itu macam jangguik balik kadaguak itu. Tahu jangguik balik kadaguak? Oh, pas betul berjumpa itu. Sekali berjumpa, dekat makan, bercerita. Oh, jangan-jangan panjang hubungan setelah itu. Padahal cuma nasi sebungkus. Yang itu entah siapa orang baik yang mengantarkan ke masjid itu. Paham maksud saya? Banyak kebaikan hari ini, dia tak bercanggah dengan syariat, dia tak bertentangan dengan syariat, cuma memang tak dibuat dahulu. Apa sebab? Yang boleh dibuat oleh syariat ni banyak, yang baik itu banyak, cuma syariat tak menyebutkan satu persatu mana yang baik, mana yang patut kita buat.
sehingga tak berjumpa penjelasan tekstual oleh kita. Paham maksud saya? Maka bila tak berjumpa penjelasan tekstual, tersirat atau tersuratnya, jangan mudah menyimpulkan yang tak berjumpa penjelasannya itu. Bila kita buat, dia adalah terlarang menurut syariat, atau bid'ah, atau dia bertentangan dengan syariat. Faham maksud saya ini? Maka yang sering dibuat oleh masyarakat muslim, kita kalau akan lebaran, akan Ramadan, ziarah kubur. Ziarah kubur, kemudian sampai di kuburan kita bersihkan kuburan. Betul? Kita tanam mungkin bunga Kamboja, atau bunga apa biasanya di kuburan tu? Bunga melati, bunga Kamboja. Yang umum orang Riau lah. Bunga Kamboja, bunga melati. Bunga apa lagi, Bu? Asal jangan bunga plastik je lah. Jadi banyak bunga ditanam orang. Tujuannya apa? Mudah-mudahan berzikir tanaman ini, nanti ketika dia berzikir, manfaat zikir dia meringankan. Kalau keluarga kita yang dikubur itu diazab, ringan azab. Kalau dia dirahmati, semoga Allah tambahkan rahmat dengan berkah zikir tanaman yang ada di atas itu. Kita bawa air, kita siramkan, betul? Lalu kita berdoa, lalu kita bacakan Yasin, atau minimal berdoa di situ. Saya tanya Bapak Ibu, waktu dikubur tu Bapak Ibu kalau berdoa minta kepada Allah atau minta kepada siapa? Nih, sebab orang-orang Wahabi bilang kalau kita ziarah kubur tu meminta kepada yang dikubur, fitnah, dusta itu. Ini orang ziarah kubur. Dengar doa mereka, apa bunyinya? Allahumma di awalnya itu. Apa arti Allahumma itu? Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami. Siapa Tuhan kami itu? Allah. Bismillah, itu awal doanya. Betul, itu awal doa Bapak Ibu. Ada yang Bismillah, ada yang Rabbana, ada Allahumma, ada ya Allah, macam-macam. Intinya ketika berdoa meminta kepada Allah. Berdoa pada Allah itu salah atau tidak? Mana pula salah? Kalau tidak kepada Allah, kepada siapa kita berdoa? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jelas Allah suruh kita berdoa kepada dia. Dan umat Islam, saya yakinkan pada Bapak Ibu semua, di mana saja dan siapa saja berdoa, selama dia berkeyakinan lurus dan benar, akan meminta kepada Allah. Setiap berdoa, tak hanya doa di kuburan. Mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi, doa mereka tengoklah bunyinya. Masuk kamar mandi, Allahumma awalnya, betul? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, ghufranak, minta ampun kepada Allah. Jadi ini poin yang perlu dipahami dengan baik. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan bahwa masyarakat ahlu sunnah ni kalau ziarah kubur dia meminta kepada yang dikubur, sehingga kita disebut dengan kuburiyun, orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Itu dusta, itu fitnah. Nanti di akhirat Bapak Ibu protes kepada Allah, ya Allah, orang-orang Wahabi sebut kami kuburiyun. Mereka disebut Wahabi tidak mau mengaku diri salaf. Saya kemarin dapat sebuah potongan. Apa kata orang-orang Wahabi? Bacalah buku-buku Ibnu Taimiyah, buku Ibnul Qayyim.
pasti akan mendapatkan pemahaman Islam yang sahih, yang sejati. Menunjukkan bahawa apa? Rujukan mereka ulama yang dia bukan salaf, tapi membranding diri sebagai salaf, pengikut salaf. Nyota sekarang bukan barunya. Paham maksud saya? Ibnu Taimiyah itu meninggal 728 Hijriah. Ulama salaf itu 4 abad pertama. Ngerti ini? Ibnu Taimiyah abad ke-8. Ini 4 abad pertama. 4 abad bedanya. Salaf datang dari mana? Kecuali salaf 88. Ubek Qura. Iya tu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut salah Wahabi tidak mau. Tapi dibilang salafi tak pula bisa dipertanggungjawabkan, karena tak salaf. Ngerti maksud saya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, nanti di akhirat jangan lupa tuntut kepada Allah, ya Allah, kami yang ahlu sunnah ni berziarah kubur meminta kepada Engkau, dituduh mereka meminta kepada yang di kuburan, dan kami disebut mereka kuburiyun. Tuntut oleh Bapak Ibu nanti. Saya yang ngajarkan di akhirat nanti. Jamaah Baitul Salam sini. Ayo kita bilang pada Allah, tuntut orang Wahabi itu. Mana orang RJ itu, orang Abu Darda itu, orang Al-Badar itu, orang Umar bin Khattab itu. Ini semuanya ya Allah. Dituduhnya kami, difitnahnya kami menyembah kuburan. Ya Allah, tolong kasih tahu mereka kami ibadah kepada Engkau atau kepada siapa. Kalau ternyata kami ibadah kepada Engkau, purukkan mereka dalam neraka jahanam ya Allah. Mau Bapak Ibu? Tidak mau, biar saya bilang nanti. Saya yang bilang nanti. Bapak Ibu tinggal iya kannya belakang nanti. Suai kannya belakang saya. Jadi itu poin pertama. Umat Ahlus Sunnah ziarah kubur, dia berdoa kepada Allah. Jangan Bapak Ibu ragu itu. Tidak ada kita berdoa meminta kepada kuburan. Tidak ada kita meminta kepada selain Allah. Ustaz, ada orang macam itu Ustaz. Kalau ada orang bodoh, orang tak mengerti, jangan hukumi dia dengan ketidakmengertian dia. Tugas kita kalau mengerti, jumpa orang tak mengerti, kasih tahu dia, luruskan dia. Bukan tuduh dia, korang kafir kau, korang musyrik kau. Bukan. Tugas kita memberitahu orang yang tidak tahu. Tugas kita mengingatkan orang yang tersalah. Paham? Bukan memvonis orang yang tidak tahu ketika dia tidak tahu. Itu Bapak Ibu. Itu tugas kita. Kalau ada jumpa, memang dia ini karena tak belajar atau karena dia ngikut-ngikut orang dan tak paham tak apa yang dia ikut, tersalah dia mengucapkan, selip lidah dia. Tugas kita yang mengerti, mengajarkan, memberitahu, mengingatkan orang yang macam itu. Ngerti maksud saya? Oke. Sekarang saya akan ungkapkan dalil-dalil kenapa umat Ahlus Sunnah ini ziarah kubur lalu berdoa di kuburan. Satu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan orang hidup dan orang mati ketika ziarah kubur. Tengok hadisnya. Hadis dalam Sahih Imam Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad. Apa bunyinya? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha an taqula 'inda ziyaratil Baqi', assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nabi ajarkan Sayyidah Aisyah berdoa dengan doa ini ketika datang ke kuburan Baqi'. Hari ini Bapak Ibu bisa tengok di tulisan besar pemakaman Baqi', pemakaman Ma'la di Makkah, tertulis doa itu. Boleh Bapak Ibu tengok. Kalau ada apa namanya tulisan besar warnanya biru, biasanya biru latarnya itu ada doa di situ. Doa ini yang dituliskan di situ.
Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Kepada siapa? Sayyidah Aisyah. Kira-kira perempuan boleh ziarah kubur atau tidak? Apa dalil Bapak Ibu? Barusan yang saya bacakan. Sayyidah Aisyah istri Rasul, laki-laki atau perempuan? Tuh, Sayyidah Aisyah ziarah kubur diajarkan doa oleh Rasul. Dua dapat dalil sekalian. Satu, Rasul mengajarkan doa. Dua, perempuan boleh ziarah. Itu buktinya Sayyidah Aisyah ziarah kubur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas Rasul mengajarkan doa untuk orang yang mati dan orang yang masih hidup ketika Sayyidah Aisyah ziarah ke kuburan Baqi'. Hafal Bapak Ibu doa ini? Atau biasa baca doa seperti ini? Yang agak mirip-mirip adalah kan? Pokoknya berarti assalamualaikum ya ahlul kubur, minimal itu dapat. Meskipun tak sampai ujung seperti yang tadi. Dalam hadis sahih Muslim, an Buraidah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir, fakana qailuhum yaqul assalamu alaikum. Kata sahabat Buraidah, beliau cerita, kami kalau pergi ke kuburan Rasul ajarkan doa assalamu alaikum, sama seperti tadi, tapi di ujungnya as'alullaha lana walakumul afiyah. Di awalnya sama dengan tadi, tapi ujungnya Nabi tukar sedikit. Bertukar di ujung itu tak ada masalah. Poinnya adalah Nabi mengajarkan Sayyidah Aisyah dan mengajarkan sahabat mendoakan orang yang di kuburan saat ziarah kubur. Di dalam Sunan At-Tirmizi an Ibni Abbasin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum. Kata sahabat Ibnu Abbas, Rasul di Madinah jalan lewat di pekuburan. Begitu lewat, Nabi hadapkan wajahnya ke pekuburan dan didoakan dengan yang kita baca barusan. Jadi kalau kita jalan kan begini, biasanya kuburan di samping kita jalan tuh. Nabi waktu itu berhenti, dihadapkan betul ke kuburan macam ni. Ini kan kuburan ni. Kalau kita arah ke jalan DI Panjaitan, jalan Pemuda sana, yang ujung sana, itu kan di kiri kita, menyamping kita. Begitu sampai pas depan kuburan, Nabi berhenti, dihadapkan wajahnya ke kuburan. Berdoa Nabi, sengaja mendoakan orang yang ada di kuburan. Dah paham tiga hadis yang saya bacakan? Artinya Nabi SAW mengajarkan sahabat untuk mendoakan orang yang sudah mati. Jadi nanti jangan pula berpikir itu kan bukan orang yang baru mati yang didoakan, orang yang sudah lama mati didoakan. Bapak Ibu perlu paham, orang baru mati, sudah lama mati, sama-sama sudah mati. Tak ada pembedanya. Yang sudah mati 100 tahun lalu dengan mati barusan, itu sama sudah mati semua, mayit semuanya. Paham? Sehingga kalau ada orang habis solat mayit di masjid, habis solat tak boleh didoakan, bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Di Pekanbaru ni ada orang, anak dari almarhumnya meninggal tu, begitu selesai disolatkan, apa kata anak almarhum tu? Langsung angkat keranda tu, tak ada doa-doa, bid'ah itu. Ada, bukan satu-satu lagi. Dah banyak di Pekanbaru dah. Sudah banyak dah. Berkelahi itu real. Yang lebih parahnya, dia bukan jamaah Masjid Baitul Salam. Karena bapaknya tinggal dekat sini, menumpanglah di Baitul Salam. Sampai di Baitul Salam, pengurus masjid dengan imam, dengan muazin, dengan tokoh-tokohnya macam tak ada dianggapnya. Macam punya dia semua masjid ni. Sehingga dia aturlah semua orang macam preman sedang marah di pasar. Itu kejadian di Pekanbaru.
Padahal yang didoakan bapak dia. Yang didoakan bapak dia, Bu. Kalaulah kita tengok-tengok siapa yang datang, ada kawan dia karena memang berkawan lama, akrab serumah. Mungkin ketika tinggal serumah itu, mohon maaf, cuma celana dalamnya tak pernah bertukar berdua. Yang lain tu pernah seling ganti-gantian pakai sepatu lu, pakai serawal lu, pinjam baju dulu, itu pernah. Datang dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru, datang Pasir Penganan Pekanbaru, sampai di sini maksud dia mendoakan kawan dia. Tapi tak boleh berdoa oleh anak durhaka tu. Anak durhaka tu, anak kurang ajar. Mendoakan bapak kok tak boleh? Kok bisa mendoakan bapak tak boleh? Mendoakan maknya tak boleh? Kita ni kalau mengerti, kalau bisalah orang ini kita bayar, tolong doakan mak saya, mau kita bayar. Saya tadi pagi, anak kertasnya tinggal pula di mobil, ada dosen profesor di Unri itu datang ke Masjid Raya An-Nur. Semalam dah di WA-nya saya, Ustaz, saya ingin jumpa Ustaz Somad. Saya alhamdulillah kemarin proses profesor saya lancar, mungkin karena doa beliau. Pagi ini saya menyerahkan zakat dan berbagai infak sedekah saya 50 juta Ustaz. Tolong perjumpakan dengan Ustaz Somad, saya ingin minta doa. Faham Bapak Ibu? Berzakat, bersedekah dia 50 juta dan berharap apa? Tolong didoakan dia. Satu lembar kertas HVS itu tulisnya pakai ketik tadi, dibacakan Ustaz Somad siapa yang didoakan itu. Begitu berharapnya doa. Ini tak mengerti sehingga tak boleh bapak didoakan. Heran dengan nalar orang macam itu. 50 juta diserahkan orang, harapannya apa? Berjumpa Ustaz Somad dan bisa didoakan. Beda dengan Pak Hasim. Pak Hasim dia 150 juta lewat dia. Tak perlu dah doakan pun tak apa-apa Ustaz. Saya yakin Ustaz doakan, kata dia. Itu yang dulu. Besok ni 300 juta lagi. Ya kan Pak Hasim? Pesantren Nur Azhar 2 belum selesai Pak. Baru akan pasang fondasi baru. Jadi Bapak Ibu yang lain, kalau ada uang-uang lebih, rasanya payah menyelesaikan, mau diapakan uang ni. Nah, ini bolehlah nanti main-main ke Palas. Nurul Azhar 1 asrama pertama, asrama kedua selesai baru. Asrama kedua belum. Ruang kelas belum selesai. Nurul Azhar 2 fondasi baru akan dimulai setelah Idul Fitri ini. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu dan anak-anak bingung mau diapakan, serahkan ke kami. Jadi semen, jadi besi, jadi fondasi, bangun pesantren nanti, menghafal Quran orang di situ, mengalir juga pahala pada Bapak Ibu. Saya tak ada duit, makanya saya ajak Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang sengaja dia supaya dapat doa orang yang dia anggap akan makbul kalau berdoa, dia berusaha bersedekah, berzakat, berinfak, bahkan nilainya ratusan juta, puluhan juta. Saya berapa kali Bapak Ibu orang bersedekah itu sampai 300 juta, kirim by WA aja dia transfer, Ustaz saya barusan transfer, tolong doakan ini semacam. Ada tiap bulan dia rutin untuk bersedekah, berwakaf, Ustaz tolong doakan kami, tolong sampaikan Ustaz Somad, tolong doakan kami doakan. Apa yang diharapkan? Doa. Itu orang mengerti, ini anak kandung, sepanjang hidup dia tak akan hidup dia macam sekarang kalau tak ada bapak dia, tak ada mak dia. Tapi begitu bapak mak dia meninggal, dilarangnya orang berdoa. Padahal kalau dia menganggap doa itu bid'ah, cukup dia saja tak berdoa, biarlah orang lain berdoa. Betul? Cukup dia tak berdoa, biar orang lain berdoa. Tak usah dikaji, biarlah urusan Allah menyampaikan atau tidak. Kalau tak yakin juga dia tak sampai itu, mati dia dulu. Kita doakan dia. Sudah tu kita tanya ke dia, sampai dah doa kami kepada engkau? Biar yakin dia bahawa doa itu sampai atau tidak. Suruh dia mati dulu, nanti kita tanya sudah mati, sampai dah doa yang dulu kata engkau bid'ah itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Itu satu, Nabi mengajarkan berdoa. Poin kedua, kata Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Apa maknanya? Allah suruh kita berdoa. Kapan berdoa? Tak dibatasi tempat, tak dibatasi waktu. Kapan pun berdoa, berdoalah. Mau di kuburan, mau di rumah, mau di Ramadan, bulan Syawal,
Kapan saya berdoalah? Mau di kendaraan, di mana saja, berdoalah kalian. Karena kalau kalian berdoa, aku kabulkan doa kalian. Untuk kalian, untuk orang lain, untuk anak kalian, anak orang lain, doalah kalian. Bahkan Nabi katakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah, kata Nabi. Bahkan ada hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu puncaknya daripada ibadah. Jadi Bapak Ibu, doa itu disuruh oleh syariat. Tak ada larangan berdoa. Mau berdoa di kuburan, mau berdoa di masjid, mau berdoa di mana saja, disuruh syariat. Dalil kedua. Dalil ketiga, kata Allah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surah An-Nisa ayat 64. Nanti Bapak Ibu kalau sempat buka Quran yang ada terjemah, tengok surah An-Nisa ayat 64. Apa kata Al-Quran? Ketika mereka berdosa, mereka menzolimi diri mereka, mereka minta ampun kepada Allah. Bagaimana cara mereka minta ampun? Ja'uka, mereka datang kepada engkau Muhammad. Lalu ketika datang kepada engkau, di hadapan engkau mereka minta ampun kepada Allah. Lalu engkau pun memohonkan ampun untuk mereka. Ketika tiga ini terpenuhi, mereka datang pada engkau, dia minta ampun di hadapan engkau, engkau pun mintakan ampun, Allah pasti akan ampuni dosa-dosa mereka. Saya mau tanya, ayat Quran itu berlaku sampai Nabi meninggal atau sampai kiamat? Kiamat. Sepakat nih? Mendatangi Nabi setelah Nabi mati, bagaimana caranya? Ziarah ke kubur Nabi. Kan jauhkah mendatangimu Muhammad. Kalau hidup datang ke Madinah, berjumpa, bersalaman, Nabi tolong mintakan pada Allah, aku ni berdosa agar diampunkan Allah. Kalau sudah meninggal Nabi, datang ke kubur Nabi, lalu minta ampun pada Allah. Di situ Nabi pun mohonkan ampun untuk dia, Allah akan ampunkan dosa orang ini. Nabi bisa mendoakan kita dari kubur dia, bisa mintakan ampun untuk kita, bisa. Kok tidak bisa? Orang meninggal, dia cuma berakhir kehidupan dunia, tapi bukan habis semua urusan dia. Dia hidup, berpindah dari kehidupan yang fana kepada kehidupan alam barzakh, dan nanti dengan tahapan-tahapan perjalanan berikutnya sampai akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Jadi orang beriman ini berkeyakinan kalau orang meninggal, dia tak habis kehidupan dia, dia cuma habis kehidupan dunia, alam materi. Setelah itu dia tak mati lalu habis urusan. Tak. Maka dalam Al-Quran, jangankan Nabi, orang-orang yang syahid di jalan Allah, meninggal dia, mereka hidup dalam kuburnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabili amwat bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan kalian bilang orang yang syahid itu dia mati dikuburkan. Tak, mereka hidup dan mereka dikasih rezeki oleh Allah. Rezeki orang alam barzakh ada, rezeki orang dunia ada. Sama dapat rezeki tapi bentuknya tak sama. Kalau di kita dunia ni rezekinya badan sehat ni, dapat makan, dapat minum, sahur, tadi berbuka, nanti sore ada duit di saku. Ni Bapak Ibu duit aman semua ni. So THR dah nunggu, kue lebaran, baju lebaran, pulang kampung, zakat fitrah. Jangan lupa zakat fitrah. Banyak sudah nunggu ni. Jadi jangan sampai tak berduit ketika lebaran. Maka di dunia rezeki kita itu, tapi di alam barzakh bukan itu. Sama dapat rezeki, tapi rezeki tak sama. Allah sampaikan, Allah kasih mereka rezeki. Jadi orang di masa Nabi hidup, mereka datang kepada Nabi,
lalu minta ampun di hadapan Nabi. Nabi pun mintakan ampun, diampunkan Allah. Begitu Nabi meninggal, Allah pun berlakukan ayat ini sama seperti Nabi hidup, tapi datangnya tak bisa datang berjumpa fisik dengan fisik, tapi berjumpa dengan kuburan Nabi. Paham Bapak Ibu? Ini ziarah kubur diajarkan, berdoa di kuburan Nabi ini diajarkan. Makanya aneh kalau ada orang melarang berdoa di kuburan Nabi. Di Saudi itu aneh, Bu. Kalau kita masyarakat awam ini tak boleh berdoa di kuburan Nabi. Tapi kalau rajanya datang, berdoa menghadap kuburan Nabi. Kubur Nabi itu boleh, membelakang kiblat boleh. Kalau kita musyrik tidak boleh. Doa itu hadap kiblat. Imam Ahmad ketika datang ke Madinah, saat berdoa antara kuburan dengan kiblat, ke mana dia menghadap? Ke kuburan, bukan arah kiblat. Menghadap kepada Nabi lebih mulia daripada menghadap ke arah kiblat. Jadi hukum ini kalau sesuai dengan awak, ambil hukum. Tak sesuai, tak ambil hukum. Dulu foto itu haram. Pernah Bapak Ibu mengalami sampai apa foto itu, film foto itu disuruh keluarkan? Pernah mengalami? Saya pernah menyaksikan itu. Tapi aneh kalau kita masuk hotel, foto raja banyak di situ. Foto pangeran masuk ada di situ. Di jalan-jalan ada foto raja, foto pangeran. Awak memoto haram, orang moto tak haram. Yang anehnya foto fatwa haram, fatwa haram foto itu disampaikan ceramah video. Ngerti maksudnya? Dia sudah mengharamkan dirinya sebelum orang diharamkan dia. Kalau adu-adu lah, lebih haram mana foto dengan video? Kalau sama-sama haram, mana lebih haram foto dengan video? Ngerti maksud saya? Bapak Ibu rahmati Allah, orang ini kadang-kadang tak sadar dia bertolak belakang dengan dirinya sebelum tolak belakang dengan orang. Maka kalau bercakap itu pikir-pikir, kata orang Melayu, pikir itu pelita hati. Betul? Sebelum bercakap itu pikir, karena hendak cakap. Jangan sampai pikir itu dia itu macam kelingking telunjuk berkainnya. Orang dituduh-tuduh, orang salah-salahkan, rupanya awak lebih salah dibanding orang. Ngerti maksudnya? Itulah yang sering terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah, sudah saya baca 3 dalil. Yang keempat lagi, bahwa anna adadan minas sahabah radhiyallahu anhu kana idza hazzabahum amrun aw nazalat bihim nazilah. Sahabat Nabi dulu di masa para sahabat lain masih hidup juga, mereka kalau ada keadaan sulit terjadi di Madinah, mereka datang ke kubur Nabi. Ada contoh di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, haddatsana Abdul Malik bin Amr, haddatsana Katsir bin Yazid bin Zaid an Daud bin Abi Salih qala aqbala Marwan yawman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'ala al-qabr faqala atadri ma tasna'. Suatu hari Marwan datang ke kubur Nabi. Marwan ini khalifah. Maka dia menemukan ada seseorang sedang meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi. Macam kita sedang menungkuk wajah di atas kubur Nabi. Lalu apa kata dia? Atadri ma tasna'. Tahu tak apa yang kau buat ni, kata Marwan kepada orang tadi itu yang meletakkan wajahnya di kubur Nabi tadi. Fa aqbala alaihi fa idza huwa Abu Ayyub. Orang tadi karena diingatkan oleh orang lain, dia menengok. Siapa negur aku ni? Kira-kira begitu. Rupanya yang tadi meletakkan wajah di kubur Nabi itu Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu siapa Abu Ayyub ni? Waktu Nabi hijrah ke Madinah, menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Dia datang ke kubur Nabi, lalu wajahnya diletakkan di atas kubur Nabi sambil menangis dan berdoa. Datang Marwan, kata Marwan, tahu engkau apa yang kau buat ni? Maksudnya engkau ni telah buat salah ni. Siapa yang begitu kan? Sahabat Nabi. Apa nalar ingin saya sampaikan? Sahabat Nabi itu lebih paham agama dibanding orang lain. Kenapa pula sahabat Nabi yang kau ajar-ajari? Kira-kira begitu.
Ngerti? Faqala na'am. Ya, aku ni Abu Ayyub, sahabat Nabi ni. Kira-kira begitulah kalau bahasa sombong kita. Aku ni Abu Ayyub, sahabat Nabi. Berjumpa aku dengan Muhammad tu. Muhammad tu rumah aku dulu waktu dia ke Madinah. Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar. Aku ni mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendatangi batu nisan ni. Jauh-jauh dari Turki ke Madinah, aku bukan sedang mendatangi batu nisan kuburan ni, bukan mendatangi kerikil yang berserak di atas kubur ni. Aku sedang mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar dulu Rasul mengatakan, la tabku ala dini idza waliyahu ahluhu. Engkau jangan menangis, tak perlu engkau tangisi jika agamanya diurus oleh orang yang mengerti agama. Faham? Kalau agama diurus orang mengerti agama, tak usah engkau sedih. Walakin buku alaihi idza waliyahu ghaira ahlihi. Tapi menangislah engkau jika agama ini diurus bukan oleh orang yang mengerti. Paham maksudnya? Ini mengingatkan dengan pesan Rasul sekaligus menampar. Marwan ni khalifah, menampar khalifah tadi. Khalifah ni ternyata bodoh dia masalah agama. Masa sahabat Rasul berdoa di hadapan Rasul, dia tegur. Mestinya kalau dia tak tahu, dia bertanya ke sahabat Rasul. Diingatkanlah oleh sahabat Abu Ayyub dengan dua hal sekaligus. Nabi bersabda, yang kedua, engkau ni bongak, engkau memang khalifah tapi bodoh dalam agama. Aku perlu menangisi kebodohan pemimpin umat Islam terhadap agama Islam. Ini yang terjadi hari ini. Orang kalau bercerita masalah agama macam doktor semuanya. Betul? Yang biasa mau tadi lapau, nak jalan ujung pangkat ceritanya. Kalau masalah agama, oh itu mana pula boleh, itu haram itu bid'ah itu, tak sesuai dengan sunnah itu. Tobat patang baru hari ini mengaji baru itu. Dah dianggap pula ulama yang hidup ratusan tahun, puluhan tahun hidupnya untuk agama, disesatkan pula. Awak je entah mau sasik mana-mana nak tahu, orang pula disesatkan. Ngerti Bapak Ibu? Abu Ayyub tadi mengingatkan, aku ni sahabat Rasul. Rasul tu dulu nginap di rumah aku, ngerti aku ajaran Rasul tu. Tak usah aku pula engkau tegur, engkau yang perlu aku tegur. Ngerti Bapak Ibu? Jadi apa pula engkau salahkan dia aku, kata dia. Kira-kira begitulah bahasanya kalau kita terjemahkan bahasa kita. Hadis yang kedua. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Sa'id bin Zaid qala hadatsana Amr bin Malik An-Nukari qala hadatsana Abu al-Jawza Aus ibn Abdullah qala qahata ahlul Madinah qahtan syadida. Di Madinah dulu kondisinya penceklik berat sekali. Fasyakau ila Aisyah. Dalam sebagian hadis ada yang mengatakan bahawa hampir mati orang Madinah itu karena kelaparan, sebab kondisi ekonomi pahit, susah, panas berkepanjangan, penceklik, sulit orang Madinah itu. Fasyakau ila Aisyah, mengadulah mereka semuanya kepada Sayyidah Aisyah isteri Rasul. Faqalat unzuru ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kuwan ila sama. Coba kalian datang ke kubur Nabi, lalu kubur Nabi itu buka bagian atasnya sehingga antara kubur Nabi dengan langit itu tak ada penutup. Sekarang Bapak Ibu ada tengok di kubur Masjid Nabawi itu ada yang agak ditambal sikit. Tengok di kubur Nabawi itu, di kubur pas di atas kubur Nabi ada macam ditambal sikit atapnya itu. Kalau kita di arah kiblat menengok, itu nampak di atap itu agak nonjol sikit. Itu adalah dulu bekas pernah dibuka karena disuruh Sayyidah Aisyah doalah di kubur Nabi dan buka atap itu sehingga antara kubur Nabi dengan langit terbuka. Hatta la yakuna bainahu wa bainas samai saqfun, sehingga antara kubur Nabi dengan langit itu tak ada penghalang. Qal fa fa'alu, lalu mereka lakukan oleh sahabat Nabi tadi. Famutirna mataran hatta nabatal ushbu wa saminatil ibilu.
sejak saat itu maka turunlah hujan sehingga tumbuhlah rumput-rumput di Madinah dan gemuklah hewan-hewan sebab hujan sudah turun. Bapak Ibu, belakangan pernah tengok di Madinah, di Jeddah itu sudah mulai banyak padang Sahara tertutup oleh rumput hijau. Itu di Madinah pernah kejadian itu dahulu. Saking hujan itu turun, banyak mencukupi untuk membasahkan tanah Madinah. Lalu apa cerita selanjutnya? Hatta tafaqqati min asy-syahm fa yusamma 'amal fatak. Sehingga hewan-hewan itu semuanya gemuk. Pokoknya berubah jadi makmur. Ketika susah, apa yang lakukan sahabat Nabi? Datang ke kubur Nabi dan berdoa kepada Allah di kubur Nabi. Tadi Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah, dari Turki ke Madinah untuk mengadukan keluh kesahnya di kubur Nabi. Dan dua ceritanya sahabat Nabi ini. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mengamalkan agama, antara kita dengan sahabat mana yang benar? Paham maksud saya? Kalaulah berdoa di kubur itu salah, nih sahabat-sahabat Nabi ini tak akan melakukan. Tapi sahabat-sahabat Nabi berdoa di kubur menunjukkan bahwa itu tak bermasalah. Kalau ada yang mempermasalahkan, dialah yang bermasalah. Ngerti nalarnya nih? Ya. Saya kira cukuplah itu contoh berapa kejadian di zaman Rasul, zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka kalau terjadi hal-hal yang berat datang ke kubur Nabi. Satu lagi lah saya bacakan hadis ini, agak menarik sehingga agak nalarnya agak nampak sikit. Ini mudah-mudahan penutup. Wa minhuma ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi Musannaf. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار وكان خازن عمر على الطعام قال أصاب الناس. Malik ad-Dar dia cerita bahwa asaban nas qahtun fi zamani Umar, di masa Sayyidina Umar jadi khalifah, itu di Madinah terjadi musim kering, pancaklik. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seseorang datang ke kubur Nabi, mengadu di kubur Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Mintalah kepada Allah Muhammad untuk umatmu, karena mereka nyaris mati di Madinah ni. Ngerti redaksi doanya? Istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Mintalah Muhammad kepada Allah untuk umatmu di Madinah, nyaris mereka mati lagi, saking sulitnya, keringnya waktu itu. Fa'atar rajulu fil manami faqila lah. Ketika orang itu sudah berdoa, dia tidur, datang Nabi dalam tidurnya, bermimpi berjumpa Nabi dia. Lalu kata Nabi kepada dia, i'ti Umar fa'aqrihu salam. Kata Nabi, datanglah kepada Umar, sampaikan aku mengucapkan salam untuk Umar. Wa akhbirhu annakum mustiyuna, dan kasih tahu kepada Umar, jangan khawatir, kalian akan dibasahi dengan hujan lagi. Wa kullahu alaikal kais fa'ata Umar fa akhbaru fa baka Umar. Datanglah dia kepada Umar. Lalu kata Nabi, suruh siapkan ada penampung air, sehingga air itu kalau dia sudah turun nanti kalian bisa tampung. Ingatkan, sediakan penampung. Lalu datanglah orang tadi kepada Umar, ngasih tahu seperti yang dalam mimpi tadi. Menangis Umar. Apa menjadi poinnya? Kalaulah ziarah kubur dan berdoa di kubur Nabi itu salah, Umar akan marah-marah dengan orang tadi. Tapi yang dilakukan oleh Umar, menangis Umar, terharu Umar. Kalau salah, tak dibuat oleh sahabat. Kalau salah, perbuatan sahabat tadi ditegur oleh sahabat lain, Umar bin Khattab. Bapak Ibu, jadi sahabat-sahabat Nabi itu
biasa ziarah kubur dan biasa berdoa di kuburan, biasa mendoakan orang yang sudah wafat. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang melarang mendoakan orang sudah meninggal atau datang ke kuburan lalu berdoa di kuburan dilarang, pertanyaannya, kenapa Anda larang? Rasul menyuruh, Rasul mencontohkan, sahabat Rasul mencontohkan, Anda kok melarang? Datang dari mana ajaran Anda? Ngerti? Kalau ngikut agama datang dari Rasul, datang Quran, datang dari sunnah. Kalau pemahaman paling benar, pemahaman ulama salaf, sahabat yang paling kita rujuk. Ini sahabat yang melakukan. Mau apa kalian lagi? Ngerti Pak Ibu? Jadi Pak Ibu, mendoakan orang sudah meninggal, baru meninggal 10 tahun lalu meninggal, 5 tahun meninggal, sama saja. Mendoakan di kuburan, mendoakan masih di masjid, mendoakan ketika turun dari rumah, semuanya boleh. Ngerti maksud saya? Jadi kan di kita kadang-kadang kalau turun di rumah doa, turun di masjid doa, di kuburan doa lagi. 1000 kali pun berdoa, apa salahnya? Jangan-jangan Bapak Ibu cuma yang jemu untuk berdoa, atau bosan berdoa. Allah, makin banyak kalian berdoa, kata Allah, makin suka Allah tu. Kita aja malas. Kalau tak mau berdoa, tak usah aja berdoa. Jangan bilang orang itu syirik, itu bid'ah, itu tak boleh, itu tak ada sunnahnya. Tak usah macam tu. Tak usah berdoa aja. Sama habis solat ni, kalau tak sepakat dengan jamaah Baitul Salam berdoa bersama habis solat, tak usah kalian berdoa bersama kami. Duduk je situ, doa sendiri. Di antara adab yang diajarkan oleh Islam, kalau kita berimam, sebelum imam beranjak dari tempat dia duduk, sebaiknya jangan beranjak dulu. Mau berdoa dengan dia atau tidak, itu urusan lain tu. Tapi adab yang diajarkan agama, kalau imam dia duduk belum beranjak di tempat solatnya, sebaiknya jangan beranjak dulu. Tunggu dia beranjak. Mau solat sunnah kah, dia keluar masjid kah, atau kemana kah, baru boleh tinggalkan tempat. Ini katanya, kalau negara dipimpin oleh pemimpin yang sah, kita tak boleh melawan. Negara kalian hormat-hormat pemimpin. Imam solat untuk agama kalian ni, tak hormat kalian dah. Dan bila dipakai nalar itu, sekarang siapa yang menguasai Palestina? Israel. Maka orang Palestina dan umat Islam mesti mengakui pemerintahan yang sah. Ajaran Wahabi mengajarkan kepada kita umat Islam tunduk kepada Israel. Itu kalau Bapak Ibu berpikir akan paham dengan apa yang saya cakap ni. Kan mesti mengakui pemerintahan yang sah, tidak boleh melawan pemerintahan yang sah. Pertanyaan saya, Palestina itu sekarang siapa yang mengakui pemerintahan dia? Dunia mengakui Israel sebagai pemerintahan yang sah. Percaya dengan saya? Boleh buka berita. Jadi kalau masyarakat Palestina melawan kepada Israel, melawan kepada pemerintahan yang sah. Umat selain Wahabi ini berharap agar Palestina itu bebas, lepas, merdeka. Wahabi menginginkan Palestina tunduk di bawah Yahudi, di bawah Israel. Apa ndak sunsang tu? Ngerti nalar ni? Sehingga semua ulama kita ni yang ahlu sunnah ni berpikir, kalaulah bisa zakat tu dengan uang, lalu uangnya dikirim ke Palestina, makan orang Palestina, akan dikirimlah zakat umat Islam seluruhnya ke Palestina tu. Orang Wahabi mengatakan tak boleh zakat uang, mesti zakat dengan beras. Anehnya, kalau musim Idul Adha, kalau orang bayar dam itu mesti melalui bank pemerintah Saudi Arabia. Kenapa tidak kambing yang disediakan untuk dam? Paham maksud saya ni? Kalau giliran pitih kancang kawan kau, ngerti nalar saya? Masuk duit ke bank negara, aman ekonomi negara, tersupport ekonomi negara. Gara-gara apa? Duit umat Islam ahlu sunnah seluruh dunia ni.
Tapi begitu dikeluarkan fatwa boleh zakat uang, uang itu boleh pula dikirim ke Palestina, kata ulama-ulama Wahabi, zakat fitrah tak sah kecuali dengan makanan pokok. Sebenarnya kalian ini bersama kami terus sama Yahudi ini. Saya ini nampaknya bercanda, tapi silahkan pikirkan apa saya cakap nih. Boleh Bapak Ibu renung-renungkan nanti. Apa hubungannya saya cakap kalian bersama Yahudi atau bersama Islam? Karena sudah lama iktikaf tadi, tak usahlah kita pikirkan betul. Jadi Bapak Ibu berdoa aja lah. Kalau ada waktu ziarah, ada orang meninggal, doakan. Minta orang itu didoakan atau tidak, doakan. Mudah-mudahan meninggal kita besok banyak orang mendoakan kita. Ya Allah, kalau dah meninggal tu tak berguna apa yang kita punya ni. Cuma doa aja yang kita tunggu-tunggu. Maka Bapak Ibu, kita doakan orang-orang dulu berwakaf untuk bangun masjid ni. Semoga beribadah kita, mengaji kita di sini ngalir pahala kepada orang berwakaf untuk masjid ni dulu. Yang belikan karpetnya, yang belikan keramik, semen, besi, semen, kerikil, pelafon, semuanya. Semua orang berwakaf ni mudah-mudahan meninggal mereka nanti amal soleh mengalir juga kepada mereka. Kita yang hidup ni sempat-sempatkanlah ada yang bisa kita sediakan untuk berwakaf sehingga meninggal kita nanti mengalir juga pahala untuk kita setelah kita meninggal nanti. Tak mesti besar, kecil-kecil pun itu akan dihitung oleh Allah, mengalir juga kepada kita sudah kita meninggal. Dan Ramadan ni kesempatan terbaik bersedekah. Jangan tunggu setelah Ramadan baru bersedekah. Maka apa saja bisa Bapak Ibu wakafkan dari sekarang. Jangan tunggu habis Ramadan baru berwakaf. Itulah agaknya kaji kita subuh hari ini. Saya berterima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Saya buka pertanyaan nanti makin mengamuk Bapak Ibu nanti. Dah lama kami tak tidur Ustaz gitu. Sehingga saya tak buka pertanyaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.